karena sudah tak diizinkan masuk ke desa Chen. Safrudin akhirnya menyusup menggunakan tumpukan jerami kering. Namun kedatangannya diketahui pria ini, yang mana dia langsung menerjang tumpukan jerami itu, hingga membuat Safrudin terpental 1000 meter. Tak berhenti di situ. Pria ini pun kemudian menyundul perut Safrudin hingga membuatnya kembali terpental. Ini dilakukan agar Safrudin kapok datang ke desa itu. Bukannya jera, namun keesokan harinya, Safrudin malah kembali menyamar. Kali ini yang menghadangnya hanyalah seorang anak kecil. Anak kecil itu mengenali Safrudin jika dia bukanlah warga desa. Tak mau ambil pusing, Safrudin pun memilih untuk pergi. Namun anak kecil itu menendang sebuah batu ke arah Safrudin yang sedang berlari seperti lagi ditagih hutang. Alhasil larinya pun terhenti. Anak kecil itu melompat menaiki tubuhnya. Dia berdiri lalu memutarkan tubuhnya dan melompat sambil melayangkan tendangan hingga Safrudin terpental untuk yang kedua kalinya. Suatu hari saat Safrudin sedang berlatih sendirian, tiba-tiba dia didatangi seorang kakek legend. Melihat kegigihan Safrudin, sang kakek sangat kagum karena Safrudin tak pernah menyerah untuk belajar Kung Fu Chen. Kakek Sugiono kemudian memberi sedikit arahan kepadanya. Perhatikan lawanmu saat bertarung, lalu tiru setiap gerakan musuh. Setelah mengatakan itu, kakek Sugiono pergi begitu saja. Keesokan harinya, Safrudin kembali datang ke desa Chen tempatnya para ahli kungfu berkumpul. Para warga desa menganggap Safrudin sangat goblok karena tak pernah jera walau tubuhnya selalu babak belur. Kali ini Samsul menantang Safrudin untuk menghancurkan tempe yang ada di tangannya. Tanpa basa-basi, Safrudin menerima tantangan itu dan langsung menyerang Samsul. Namun baru saja pertarungan itu dimulai, Safrudin sudah terkena pukulan dari Samsul. Safrudin sepertinya melupakan sesuatu. Dia melupakan nasihat dari kakek Sugiono sebelumnya yang memberi saran. Saat Safrudin tersungkur tepat di hadapan seekor kuda, kakek Sugiono memberi saran dari mata kuda itu agar tidak diketahui oleh yang lainnya. Setelah itu Safrudin pun mulai teringat dengan apa yang dikatakannya, yaitu mengikuti dan meniru setiap langkah lawannya. Safrudin pun kembali bangkit dengan penuh rasa percaya diri. Dia akan mengikuti gaya bertarung Kung Fu Chen. Hal itu membuat para penonton semakin bersemangat. Langkah-langkah Safrudin sudah mirip dengan aliran Chen, dan perlahan Safrudin mengikuti lalu meniru semua gerakan dari Samsul. Meskipun gerakannya ini belum sempurna, namun hal itu saja sudah merupakan kemajuan yang besar. Safrudin kali ini bisa memberikan perlawanan kepada musuhnya dan dapat mengimbanginya. Sayangnya meskipun begitu, Safrudin akhirnya dibuat kembali terpental oleh serangan Samsul. Namun tiba-tiba Safrudin yang tersungkur tubuhnya terdorong dan kembali melesat maju menabrakkan kepalanya ke tubuhnya Samsul. Alhasil tempe yang dipegang oleh Samsul pun terjatuh. Safrudin pun bingung siapa yang menolongnya.